Halo pemirsa dimanapun tengah berada, nonton lagi dan ketemu lagi dengan Cek Ridwan dalam podcast Baso Palembang TVRI Sumatera Selatan. Satu pertanyaan, sekarang ini adalah identitas Palembang Darussalam. Kemana nih An? Jadi judul yang kami angkat adalah identitas Palembang Darussalam kemana? Nah, pastilah bertanya, to the point caknya judul yang Cek Ridwan ke tengah ke sore hari ini ataupun kali ini, karena ini adalah yang muncul seorang penggiat budaya yang sangat pemerhati budaya dan sangat concern juga memperhatikan Palembang Darussalam. Ya, kita ketemu dengan Bung Febri Alintani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, penampilan caknya tambahan terus, tambahin muda. Tambah muda ya. Tambah muda ya. Semangat harus muda. Iya. Karena penggiat budaya ataupun pemerhati budaya ini memang harus punya jiwa seni dan punya perhatian lebih ya. Iya harus. Nah, kira-kira pertanyaanku tadi bener tak kira? Identitas Palembang Darussalam kemana? Ada dua pengertian ya. Kemana tak ketemu lagi? Atau nak dibawa kemana? Nak dibawa kemana? Iya, benar. Nah, sekarang yang pengertian satu dulu. Satu dulu ya. Iya. Kemana ya? Ya, kemana? Jadi gini, kita wacana Darussalam itu kan sebenarnya samar-samar ya, atau sayup-sayup sampai bagi masyarakat Palembang. Iya. Antara terdengar dan tidak. Ya. Iya. Awar-awar. Iya, diomong ke Ado. Jadi sejak berapa tahun katakanlah itu kita tidak jarang apa macam asing tuh dengar Palembang Darussalam. Iya. Munculnya setahun sekali cuma. Iya. Kalau ada pawai. Kalau ada pawai apa-apa. Padahal itu identitas kita. Ya. Ada 3 di Nusantara ini yang maki Darussalam. Aceh, Brunei, dan Palembang. Yang apa mah itu Palembang? Nah, Palembang ini jarang muncul. Nah, padahal yang disebut negeri Kesultanan Palembang Darussalam itu sudah dimulai 3 Maret 1666 oleh Ki Mas Indi, Sultan pertamanya itu. Jadi Ki Mas Indi berubah nama kemudian jadi Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Nah, dialah yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam dengan konsen terhadap kebudayaan Melayu Islam. Okay. Dan konon kabarnya juga ada itu hubungannya dengan Turki, Utsmaniyah waktu itu. Nah, berakhir 1821. Sejak Sultan Badarudin II diasingkan ke Ternate. Berarti ada 155 tahun. Itu bukan denget tuh, Cek. 155 tahun. Umur Indonesia baru berapa? 70 berapa ini? Iya. 77 bro, 78 ya. Jadi kita lagi usia kemerdekaan ya. Sampai tidak kita 155. Nah, kan masih usahakan sampai NKRI ya. Artinya apa? Artinya umur 155 tahun itu banyak produk kebudayaan di masa itu. Yang berbasis dengan Melayu Islam tadi. Menguat pada masa Sultan Badarudin II. Abad-abad 17-an lah, 18 ya. Nah, itu makanya kalau jingok kita peninggalannya yang pacak dijingok secara fisik. Itu Benteng Kota Besar. Masjid Agung. Kawah Tekurep. Nah, itu yang pacak dijingok. Lalu lagi ungkonan yang di Talang Keranggo. Ya betul. Untuk ungkonan yang dibangun di masa itu. Lama kalau itu. Iya. Nah, itu Badarudin I sampai ke Badarudin II, Palembang itu jadi pusat sastra. Dan pusat pengajaran agama Islam. Kita tuh datang dari guru-guru agama itu dari Arab sana. Malah dari Mekah langsung didatangkan. Makanya sekitar Masjid Agung itu dinamakan Jalan Guru-guru. Iya, guru kala itu. Atau disebut dengan sana itu Guguk Penggulon. Penghulu. Guru-guru sekarang jadi pakai Jalaluddin sudah ya. Pakai Jalaluddin. Jadi berguguk sana.
Nah itu menguat kita. Nah ini peradaban kita Melayu Islam berakulturasi dengan lokal itu sangat menguat. Nah inilah identitas Darussalam. Palembang Darussalam. Yang lain dengan Aceh, yang lain dengan walaupun sama Darussalam dengan Brunei. Nah ini tidak pernah muncul lagi, Cek. Nah sejak merdeka Palembang itu sudah ada Palembang Jaya, seolah-olah melupakan identitas. Padahal wong Palembang ini pakai identitas itu. Iya. Identitas yang disebut dengan Palembang Darussalam itu. Mungkin karena heterogen kali ya. Enggak juga, itu kebijakan. Jadi mungkin ini waktu merdeka dulu kan wong Palembang kan dikit ya pada waktu itu. Yang wong Palembang yang katakanlah berani-berani itu berlari kalau banyak. Ya ada yang diasingkan ke Ternate itu. Ada juga berlari ke Empalawang misalnya, ada lari ke Bedamaran, macam-macam kan nyebar kemana-mana. Nah, jadi seolah-olah Palembang ini apalagi makin nama Islam itu mungkin agak ngeri ya. Atau muncul pada waktu menguat karena tahun 20-an itu Profesor Kodes ngomong bahwa Palembang pusat Sriwijaya. Jadi euforia Sriwijaya itu menutup tentang Palembang ini histori Palembang ini. Nah, jadi menguatnya itu dan nasionalisme menguat. Sehingga kita juga lagu gending pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Palembang. Nah, 42-45 itu muncul dari gending Sriwijaya, sehingga dipakai juga untuk tari sambut. Sehingga misalnya harusnya maki tari sambut yang berbasis kesultanan, hilang juga. Moto tadi Palembang Jaya. Seharusnya kita ada moto, Apa tuh? Adat di pangku, syariat dijunjung. Nah, itu moto kita Palembang. Jadi sejak Sunan Abdurrahman itu dia menghormati adat-adat kita, baik yang di jero Palembang dewek maupun di Uluan. Tapi juga berpedoman ke syariat, syariat Islam. Nah, ini yang hilang menurut aku yang sehingga kota Palembang ini hampir dekati arah kalau kita membangun konsep membangun budaya gitu ya. Jadi perlu nampak tilas itu ya. Ya perlu nampak tilas dan perlu kebijakan agar menguat Palembang Darussalam itu di kota Palembang. Akibatnya apa? Ada 3 warisan yang menurut aku identifikasi. Satu warisan zuriat. Kesultanan dari kesultanan. Ini disebut suku inti Palembang. Siapa itu? Kalau identifikasi dia yang ada gelar. Dari Kemas, Raden, Mas Agus, Ki Agus. Nah, gelarnya orang Palembang kalau kan? Ini Ki Agus kan nama itu. Kami ini Ki Agus. Tahu dah asal usulnya. Nah kayak aku jelaskan. Kita biar yang ngomongnya Febri, jangan aku yang ngomong. Jadi ini suku dan kemudian mungkin yang dari bukan nasab atau dari ibu. Ya, dari ibu ini juga Palembang ya. Inilah disebut dengan suku Palembang. Kalau di Jakarta itu disebut dengan Betawi. Ya, betul. Dia menjadi suku inti. Nukleus betul. Nukleus community. Jadi suku inti ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota. Sebab kalau tidak diurus oleh pemerintah kota suku inti ini, siapa ngurusnya, Cek? Betul. Wong Besema diurus oleh Lahat. Wong Komering diurus Oku Timur. Wong Musi diurus oleh Sekayu dan lain sebagainya. Wong Ogan Oku Timur. Wong Oku. Nah, Palembang siapa? Pokoknya harus ada adatnya ya. Harus ada. Nah, pemerintah kota lah yang wajib mengurus dari suku inti ini. Nah, yang kedua budaya tadi. Budaya ini ada 2. Ada budaya yang disebut tangible, yang pacak dijengok di mata. Ada yang tidak pacak dijengok di mata. Apa? Nilai-nilai. Tadi disebut adat istiadat, kesenian. Kemudian kalau di Undang-Undang Pemajuan Budaya ada 10 objek. Manuskrip. Misalnya kita banyak manuskrip tercatat. Ada lagi olahraga tradisional misalnya bidar. Ada pencak silat juga. Ada pencak. Pencak silat ada. Pencak Palembang. Pencak Palembang tapi ya. Petanggemnya. Ada. Masih itu dilatih oleh Ustaz Andi itu. Ada lagi teknologi tradisional. Teknologi segala yang kita pakai, centong, ngerus. Apa namanya? Masak tuh. Untuk ngawe songket itu Nah, itu segala yang berkaitan dengan alat untuk membuat itu teknologi. Banyak gitu. Lalu ada lagi misalnya seni. Seni yang menguat di masa Sultan itu syair.
Tidak muncul Syair jarang ya. Palembang itu Sultan Bayam, Sultan Badarudin II waktu diasingkan Ternate itu banyak buku-buku syair. Ya. Ada syair Burung Nuri, ada syair Sinyor Costa, ada hikayat juga yang dia buat. Nah, syair Pramenteng dia juga yang buat waktu di Palembang. Jadi banyak budaya baik yang tangible maupun intangible atau yang pacak dijingok ataupun yang tidak pacak dijingok. Yang pacak kita rasakan, kita nikmati nyanyian misalnya tembang-tembang Palembang itu. Caro wong Palembang niduk ke budak tuh nenggung. Iya, nenggung misalnya. Hilang kan? Hilang. Nah, kenapa ini? Karena ada kebijakan di pemerintah kota. Karena itu kita mendorong ke depan pemerintah kota sebagai pewaris politik. Jadi dulu kota ini katakanlah Sriwijaya. Sriwijaya itu abad 7 abad 13. Selesai. 1315 kosong atau perompak laut. 15 kemudian masuk kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang inilah maka kita muncul suku Palembang tadi dari Ki Gideng Suro. Nah tadi muncul di kerajaan Palembang ini muncullah gelar kemas itu Kimas. Lalu ada satu panglima namanya Ki Bodrowongso, dia menurun ke Ki Agus. Jadi itu Raden baru muncul setelah Sunan Abdurrahman jadi sultan. Nah setelah itu baru Raden kawin sama orang lain pada waktu jadi Mas Agus sampai Badarudin I kemudian lurus Mas Agus Raden. Itu sekilas tentang gelar. Betul. Nah jadi dulu kota ini dibangun oleh sultan. Seandainya kesultanan itu tidak bubar, Palembang ini punya sultan kalau Cak Jogja. Masih ada keraton. Cuma kita ini melawan dengan Belanda. Melawan biasanya bubar. Nggak tahu kalau Jogja melawan beda. Tapi rata-rata misalnya Aceh itu dikuasai oleh Belanda dan dibubarkan. Dan Palembang ini melawanian itu Badarudin. Dia tuh disebut harimau tak kenal menyerah gitu ya. Nah, jadi dia melawan dan kemudian dibubarkan 1823 secara resmi. Sejak itu ya diacak-acak oleh Belanda. Nah, seharusnya setelah merdeka ya balik lagi wilayah ini. Benteng Kota Besar misalnya balik dengan kesultanan misalnya. Dikelola oleh zuriat kesultanan. Kan melarat nih wong Sultan Badarudin di Ternate itu. Nah gitu. Itu kira-kira cek tentang identitas kita yang tadi kemana. Ada sebenarnya cuma sayup-sayup sampai. Nah sekarang nak dibawa kemana? Itu masalahnya. Jadi memang kalau istilah sayup-sayup sampai itu cak anginnya ketahunya. Tapi jauh sudah mulai jauh kan gitu. Nah kalau didengar dengan identitas Palembang Darussalam, memang kita harus bercermin lah dengan kondisi sekarang. Di mana-mana daerah lain kan sudah tetap ada rumah adatnya, tetap ada, kemudian juga tatanan adatnya ada, tetua adatnya ada. Artinya suku ataupun juga titisan yang seperti itu masih tetap ada. Minimal simbol-simbol itu ada yang ngelolanya. Kita rumah limas ada, tapi cuma sebatas fisik bahwa begini loh rumah limas tuh. Tapi kalau siapa organisasinya wong Palembang yang memang betul-betul punya tempat lain tuh tidak dengar. Tapi identitasnya hanya itu dia rumah limas Palembang. Ada kita jingok jadi kalau kita jingok dalam pengertian warisan budaya tadi, warisan budaya ini itu pacak dijingok dari dua sisi. Rumah limas itu dua sisi. Satu dari tangible, dia fisik yang pacak kita jingok, bentuknya macam itu. Yang kedua kita jingok dari nilai-nilai dia, baik nilai sejarah mau nilai filosofi yang ada yang di dalam rumah limas itu. Misalnya bentuknya limas, apa filosofinya, apa dia luas, apa dia pakai kejing, misalnya kan. Kejing itu ada artinya itu tuh. Sebenarnya kalau ada yang ngait ke itu dengan arti gelar tadi, tapi itu digawe wong Belanda sebab gelar ini tidak kati kasta kita nih, kati. Yang kalau aku jingok, karena ibuku juga dari Ki Agus juga, aku tinggal 7 dulu, aku paham.
Jadi yang siapa pacak ngaji di pucuk, siapa pacak mimpin tahlil pucuk, siapa pacak ceramah pucuk, pula Raden nama ndak pacak di bawah. Turun dia giging bawah. Karena Palembang Salam. Jadi tingkatannya itu kepada keilmuan. Jadi ketokohannya bukan pada gelar. Makanya kalau kita ketemu kiai-kiai lamo kan, walaupun kita sekarang pendidikan lebih tinggi, kita pasti sujud dulu nih. Ya sujud. Kiai-kiai lamo kan baca ilmunya banyak gitu loh. Nah itu yang masih dilakukan, bahkan cium tangan kan gitu. Nah satu lagi saya lagi Cek, bahwa wong Palembang itu dia Melayu dulu kan, apa yang pertama Ki Gideng Suro datang itu kan di keraton di keraton wong bangsawan ini kan wong ini dari Jawa sana, Demak ya. Dari keliling ini Melayu. Nah kalau kita jingok misalnya bakso kita, bakso Palembang itu adalah bakso Melayu Jawa. Ada mirip-mirip. Orang jadi wong, kaki jadi sikil, dia silahkan jadi majeng. Sendal selop. Jatuhi majeng sendal selop. Dengku jengkul. Itu jengku. Jabo jeru. Pawon. Betul. Pawon. Makan nedo. Pacak ada bakso deh. Kalau bakso yang asli itu tidak pacak aku. Jujur tapi kalau sampai itu harus bergulungan itu. Halus nih itu. Kalau mendekati bakso Jawa kan gitu kan. Nah itu bakso namanya. Tapi yang muncul sekarang bakso Palembang yang sudah sari-sari. Sudah sehari-hari dan sudah akulturasi. Nah, syukurnya kan ini sudah ada di kurikulum sudah di Dinas Pendidikan ya. Mulok sekarang. Mulok sekarang. Syukurnya, cuman masih kekurangan ininya apa yang ngajarnya yang sulit. Nah itu kalau kamus aku dapat waktu itu kan, tapi cuma untuk kita ketahui memang ternyata tidak jauh beda dengan yang kita pakai selama ini. Tapi gurunya masalah juga, karena kalau stoknya kurang walaupun ada kamus ya kayak salah pengucapan salah. Di sini kan kalau di itu kamus kan ada huruf, ada pengucapan biar lebih pas kan gitu kan. Nah, baru ketahuan kalau itu mulok itu masih perlu guru yang tepat. Iya. Nah, kalau misalnya podcast Bakso Palembang ditambah dikit-dikit bahasa itu kan bagus ya. Bagus. Jadi kaki kami ini sudah banyak ngundang juga. Aku ini tergantung ngewang. Amal ngewang yang ngeket. Nah, jadi kalau ngewang kalau ngerti aja. Apa dia? Kalau nak ngelap ke terima kasih. Ngerti. Sama nyatu maaf sama Cek Ridwan. Ya, kalau secara umum ngerti ya gitu kan. Ya artinya bahwa ngucap terima kasih kan itu. Iya, itu secara luas. Aman. Kulo ayun mantu. Apa? Ayun mantu apa tuh? Nah, ya. Kalau sudah masuk dikit halus sudah gak tahu. Ayun mantu nak balik. Iya, itu harus dilestarikan lagi. Iya. Majeng diatui Cek Ridwan nedo. Iya, diatui makan. Iya. Kelompok nih, kelompok kulo. Ya, kelompok kulo tuh ya, gumbuk ya. Rumah ya. Oke. Itu rumpok. Kelompok kulo. Ya, kalau kami rumpok ngomong itu ya, rumpok. Iya, jadi rumah, balik ke rumah kita. Ya, jadi itu ya. Jadi kira-kira itu salah satu bentuk dari warisan budaya yang tak benda tadi. Bakso nih. Nah, itulah ujaku tuh. Kalau misalnya kita mendorong sebenarnya kebijakan dari pemerintah, kebijakan politik ya. Jadi political will. Nah, jadi kemauan politik dari pemerintah kota benar-benar memperhatikan kesultanan ini, identitas. Bila perlu sinergi dengan jangan pariwisatanya, budayanya lu. Budaya atau misal ada juga di agama. Karena tadi kan apa tadi di Pangku syariat dijunjung. Adat di Pangku syariat dijunjung. Artinya itu ada dua sisi. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat kan itu ya. Karena apa? Ada istilah tradisi yang sudah lama tidak dihilangkan. Selagi dia masih cocok dengan syariat terus dijalankan. Artinya sudah ngajar nanam ke nilai-nilai. Kalau di Minang itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, kita adat di Pangku syariat dijunjung. Artinya kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial itu ada kehidupan yang kita berurusan dengan sosial, ada yang urusan ke vertikal. Nah, itu beriringan. Makanya Palembang itu namanya ada Darussalamnya kan. Darussalam. Jadi kalaupun masih maki misalnya Palembang Jaya. Nah, Jaya.
Yo, payulah kita ngingat ke ngingatkan Sriwijaya, jayanya itu. Tapi jangan lupa yang sebenarnya yang di dalam diri kita itu melekat di dalam diri kita itu Darussalam. Agama kita pakai Islam, adat istiadat kita pakai Darussalam, zuriatnya masih ada. Zuriat Sriwijaya sudah kemana? Nggak tahu lagi. Sudah itu apa namanya samar-samar kalau kita pakai lintas. Seluruhnya Sriwijaya kalau Jambi, Ngelim segala macam. Jadi itu lebih ke depan ke adalah peninggalan Sriwijaya. Sekarang ini pencarian Sriwijaya itu ibu kotanya malahan gitu. Ya, biarlah Sumatera Selatan yang ke Sriwijaya. Kota Palembang harus menguat ke. Benar gitu sependapat itu. Karena manapun juga Palembang inilah tempat kita yang leluhur dan juga memang sejarahnya panjang. Sementara Sriwijaya itu masih pencarian. Kemarin di Mano apa nama diyakini kan memang di sini Sumsel di Palembang. Tapi sisi lain kan lain juga mengklaim ya. Thailand mengklaim, Jambi mengklaim, Riau mengklaim. Ada peninggalan kalau kan. Nah, siapa keturunan Sriwijaya ada kati? Kuburannya udah kati di sini. Tapi kalau Palembang, setiap sudut kita nih ada. Satu Ilir ada kuburannya, di Kawat Kurup 3 Ilir ada. Di Sultan Muhammad Mansur tuh ada. Ada kalau. Bener. Nah itu dulu. Uang-uangnya masih ada. Nasabnya masih tersambung kalau. Betul. Namanya itu, Cek. Jadi pemerintah kota harapan dengan narasumber kami dan kami juga sebagai orang Palembang berharap ada kepedulian lah untuk kembali untuk itulah yang kita cita-cita. Jadi sudah 70 tahun kita merdeka tapi tamalamu marginal uji wong nano wenten Cek. Wong Cino di kota. Wong Palembang di Kenten. Kira-kira. Itu kan enak analog bae ya kira-kira. Apa namanya? Minggi. Iya. Itu sebenarnya di Betawi juga. Wong di Betawi juga sama. Betawi minggir juga. Di tengah sudah banyak. Tapi ini hari kan lah menguat mereka. Misalnya kalau kita juga di Betawi Rempuk gitu ya. Didengar ke omongan dia. Oleh pemerintah kan. Nah, kita kan agak kurang wibawanya. Nah, kita pengen jadi kaget orang Palembang nih ya. Kompak-kompak dikit lah kita sama-sama. Jadi kita mendorong agar kebijakan itu ada di pemerintah kota untuk memperhatikan suku Palembang. Maka muncullah karismanya, wibawanya muncul orang Palembang. Ini adat B kita udah lembaga adat kita sulit. Sulit. Tidak ada jalan Cek lembaga adat ini. Banyak orang tidak paham dengan adat. Yang ada kerukunan Palembang. Kerukunan, artinya kehidupan kerukunan ya, tapi adat yang diharapkan muncul ya. Kalau kerukunan tanpa adat kan artinya dekati inilah ya organisasi biasa. Betul. Nah, sekarang KKP itu didengar ke wong enggak misalnya. Nah, itu. Jadi mesti harkat dan martabat itulah. Nah, itu. Jadi kulo dewe sebenarnya kan dari pertama udah mikirkan itu. Jadi sejak misalnya tahun 2003 munculnya kebangkitan Kesultanan Palembang oleh Prabu Draja misalnya. Kulo ngamati itu. Lalu ini bagus ini untuk udah mikir gitu mana mengangkat dijingok soal kondisi Palembang. Nah, sekarang sudah ada di lingkungan Kesultanan Palembang. Mungkin PR ini tolong dianukan juga, difokuskan lagi. Kan sudah ada berada lingkungan di sekarang lingkungan di Kesultanan lah. Kalau sangat akrab. Jadi ini Ridwan. Jadi Ridwan di sini kan kita bertugas masing-masing punya peranan masing-masing. Di apa namanya di Cerios dicuap-cuap. Kalau zaman dulu Cerios kami biar kami yang mengonsepnya dan lain sejarahnya dan kalau bisa itu terjadi karena sekarang muncul lagi namanya Sultan Palembang, muncul lagi lembaga adat, luar biasa. Kalau pacak juga wali kota, wong Palembang ya. Kalau pacak ya. Kalau belum yang penting budayanya. Siapa yang pacak ngangkatnya kita dukung. Entah wong Palembang, entah bukan ya. Pak Yu, terima kasih. CPBI Alintani. Jadi harap pembicaraan kita ini bukan pembicaraan kosong, tapi pembicaraan membawa misi dan harapan. Benar. Kemudian mudah-mudahan ada upaya
Pemerintah kota juga lebih fokus juga untuk kembali membangkitkan tatanan Palembang Darussalam, kemudian lembaga adatnya kita bangkitkan lagi agar ini kan peninggalan budaya, kerabat dan lain sebagainya bisa muncul lagi, jangan hanya sebatas nama saja. Ya. Nama saja juga sudah mulai bergeser, mulai di Lupok ya, karena Palembang ini adalah ibu kota yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk Sriwijaya itu lebih tinggi lagi di provinsi baik ngurusnya. Ya provinsi. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya. Sudah zonanya dewe itu Taman Purbakala. Iya, beda peninggalan. Oke, mudah-mudahan pemerintah kota juga bisa menyerap apa yang diharapkan ini untuk kedepannya. Terima kasih untuk podcast kita kali ini. Sama-sama, Cek. Iya, kalau juga terima kasih. Iya. Ngelap keterima saya jangan nyatu maaf kalau ada yang salah ya. Iya. Aman itu. Yang penting kita saling mendoakan Palembang Darussalam bisa muncul lagi. Muncul lagi, right? Iya. Kalau Palembang berdecak lagi. Mudah-mudahan aja kalau kita kompak ya, Dek. Nah, amin. Terima kasih. Cek Ridwan di sini pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.